Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial dalam membuat kuis menggunakan fitur graded question. Bagaimana membuatnya? Simak aja tayangan ini. Pertama, silahkan Bapak Ibu siapkan login page seperti tutorial yang sudah saya berikan sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan slide baru. Kita akan buat slide kosong, kita buat blank slide. Kemudian kita akan masukkan background, kita maksimalkan backgroundnya, kemudian kita masukkan kita ganti mulai, kemudian kita akan mengganti triggernya nanti. Wow, trigger yang tidak sesuai. Selanjutnya kita akan menambahkan berbagai model pertanyaan. Nah, sebelum kita membuat berbagai model pertanyaan, kita akan memasukkan berbagai model pertanyaan, kita akan mengatur slide master supaya dalam membuat kuis ini kita tidak memasukkannya dari nol. Kita akan masuk ke view, kemudian pilih slide master. Nah, ini kita akan melakukan menu edit di sini. Oke, kita kopikan dulu yang akan kita masukkan ke slide master. Kita blok semua, kemudian kita copy, kita masuk ke slide master, kemudian kita menuju halaman utama dan kita paste di sini pakai Ctrl P. Oke, di sini kita akan melakukan seleksi, jadi yang tidak kita butuhkan akan kita buang. Kemudian nanti tampilan kuisnya seperti apa bisa kita setting di sini. Kita bisa buang ini. Ya, kita akan memperbesar sehingga Windows atau kanvas untuk kuisnya lebih besar. Selanjutnya kita akan masukkan tombol home, karena tombol home ini akan digunakan selalu di kuis. Oke, kita tinggal insert picture, kemudian kita masukkan tombol home nya.
masukkan di sini, kita sesuaikan ukurannya. Kita masukkan stage-nya supaya ketika di klik dia bisa berubah. Kita tambahkan stage baru yaitu down, kemudian add. Nah, warnanya kita ganti pakai recolor. Oke, dan akan kita tambahkan sound. Oke, kita tambahkan sound add. Oke, kemudian dan editing. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengedit question title. Kita posisikan question title ini supaya blognya sesuai template yang kita inginkan. Kita atur sehingga memudahkan kita nanti bekerja ke belakang. Oke, di sini juga ada question, kita edit juga. Picture kita edit, dan posisi question. Oke, selanjutnya kita close master view. Nah, di sini kita akan menambahkan pertanyaan. Kemudian kita pilih slides, kemudian graded question. Kita akan coba tambahkan soal true false, benar salah, insert slide. Kita masukkan pertanyaannya. Di sini saya sudah buat contoh pertanyaan, misalnya kita ganti. Misalnya kita ganti seperti ini, kemudian kita cek di slide view. Kita akan nambahkan gambar di sini. Kita pilih insert picture, masukkan ya. Lanjut, kita masukkan jenis soal berikutnya di slides graded question. Kita misalnya mau masukkan soal pilihan ganda. Kita kopikan aja. Oke, Ctrl V, kemudian opsinya sini. Oke, kita pilih jawaban yang benar. Oke, kita ganti lagi responnya. Respon ini bisa kita ubah sesuai ketentuan kita. Dan di slide view, karena kita butuh gambar, kita masukkan gambar. Insert picture from file, kita masukkan gambar. Oke, selanjutnya kita
masukkan lagi, kita akan masukkan 5 pertanyaan dengan model yang berbeda. Misalnya selanjutnya kita akan masukkan drag and drop. Oke. Misalnya di sini soalnya misalnya di sini kita pakai kita cek di slide view. Oke, sudah pas proporsinya. Oke, lanjut kita tambahkan insert picture. Kita tambahkan insert slide. Kita masukkan graded question. Kemudian kita akan pakai multi respon. Oke, multi respon. Kita masukkan soalnya. Oke, untuk multi respon kita centang jawaban yang benar. Kemudian setelah dicentang kita edit pesan jawaban benar. Kemudian kita bisa cek slide view-nya seperti apa. Oke, kemudian kita tambahkan satu graded question lagi, misalnya sequence drag and drop. Nah, sequence drag and drop ini dia tipe soal pengurutan. Jadi apabila urutannya tidak tepat, dia akan mengecek urutan yang kita masukkan. Oke, di sini kita masukkan secara urut saja, nanti otomatis sistem akan mengajaknya. Oke, misalnya saya masukkan sampai 5. Oke, sama seperti sebelumnya, kita edit jawaban benar, responnya. Langkah terakhir, kita akan menambahkan kita cek dulu di sini posisinya. Oke, kita masuk ke story view untuk mengecek. Oke, di story view masih tampilannya seperti ini. Terakhir kita akan menambahkan result supaya quiz yang sudah kita buat nanti bisa menampilkan halaman nilai atau halaman hasil dari pengerjaan kuis tersebut. Kita masukkan di sini graded result slide, insert slide. Kemudian kita centang semua karena di sini ada 5 soal tadi, harusnya 5 soal tersebut dicentang. Kemudian di sini kita bisa mengatur passing score-nya, jadi maksimal skor dikatakan lulus, passing score. Kemudian kita juga bisa mengatur lama pengerjaannya dengan
and quiz after. Misalnya kita akan men-setting quiz tersebut bisa dikerjakan selama 1 jam, maka dia end quiz after 60 menit. Misalnya di sini kita menghendaki 90 menit, di sini start timer akan dihitung mulai slide pertama. Oke. Kemudian klik OK. Kita bisa setting di sini posisinya. Bisa kita posisikan aja. Kita blok, ada tandanya baru kita geser pakai tanda panah. Kita geser juga, kemudian di sini ada success, ada failure, success dan failure. Ini bisa kita geser juga posisinya apabila posisinya ini kurang pas. Kita geser dengan gambar. Oke, kemudian failure juga sama, kita blok semua, kita geser. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengatur triggernya. Mengatur triggernya terlebih dahulu, kita masuk ke slide master. Tadi kita membuat tombol home ini ada di slide master, maka kita tambahkan karena tombol home ini nanti kita menuju ke slide menu. Jadi kita setting semuanya ke slide menu. Kemudian kita ganti when user click picture for OK. Close master view. Oke. Selanjutnya kita cek trigger di sini, jump to slide. Kita akan menambahkan ke slide menu. Memudahkan bisa kita double klik, kemudian kita ganti menu. Oke, kita cek sudah benar ini menuju ke slide menu. Kemudian dari ketika kita klik mulai, kita otomatis dia akan masuk ke login, ke soal pertama di this is back. Oke, di sini kita edit. Oke, kita hapus saja. Oke, kita buat trigger baru, jump to slide. Kemudian kita masuk ke soal pertama, kemudian when user click picture for OK. Selanjutnya di sini kita cek, kita buang semua tombol navigasi karena kita akan membuat navigasi manual. Oke, cek semuanya. Oke, ini benar sudah. Kemudian kita buang. Di sini masih pakai tombol navigasi, submitnya kita buang, kita tidak pakai tombol navigasi, tapi kita akan buat tombol tersendiri. Jadi insert picture profile, di sini kita akan masukkan tombol next. Oke,
kita atur besarnya. Oke, kemudian kita setting seperti sebelumnya, edit state, kemudian kita tambahkan state baru, down, add, kemudian recolor, dan insert audio. Add open. Nah, di sini kita tambahkan, pilih dan editing dulu. Kita akan tambahkan trigger. Akan menambahkan trigger di sini. Oke. Submit interaction. Oke. True false when user click. Nah, di sini interactionnya kita hanya memilih interaksi yang sudah default dari graded question. Nah, tapi ini wajib kita harus pilih sesuai yang disediakan oleh graded questionnya. Jangan sampai kita memilih unassigned. Jadi kita pilih true false. Oke. Kemudian kita copy supaya kita tidak membuat lagi dari awal. Kita copy, kita masukkan ke sini. Ctrl V. Kita buang dulu. Klik kanan, properties, submitnya kita buang, kemudian submit interactionnya di sini kita klik, kemudian kita edit. Interactionnya adalah multiple choice. Oke, kita langsung menuju ke slide berikutnya. Kita tinggal copy, bisa kita pakai klik kanan, kemudian masuk ke sini, kita pakai Ctrl V. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita klik kanan, properties, kemudian dan submitnya dibuang. Oke, kita ganti, kita edit triggernya, kita ganti matching drag and drop. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya sama, kita klik kanan pada kotak kosong, kemudian properties, submit kita buang, kita kopikan lagi, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita edit, ganti multiple response. Oke, lanjut di soal berikutnya, klik kanan, submit kita hilangkan, kemudian kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita edit triggernya, jadi sequence drag and drop. Oke, sudah bisa kita cek apakah sudah berjalan. Kita previewnya pakai entire screen, preview, kemudian entire project. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita masukkan misalnya. Oke, klik masuk, kemudian mulai ini. Kita akan coba membacakan. Oke.
adalah soal tipe drag and drop, jadi kita tinggal memasangkan. Ini adalah tipe pilihan ganda kompleks, jadi semua jawaban harus tercentang. Apabila jawabannya kurang, tidak tercentang semua, maka di sini terbaca salah oleh sistem. Oke, ini adalah pengurutan. Oke, ketika sudah urut, kita ngirim. Di sini otomatis langsung menampilkan jawabannya, menampilkan hasilnya. Oke, di sini masih ada yang perlu diedit. Kita upload resultnya, kita taruh di bawah sini. Jadi ini tidak kelihatan. Oke, jangan lupa di save. Kita cek lagi. Kita bisa juga melihat settingan di player. Lihat settingan di player. Oke, sudah benar. Sama tombol navigasi. Oke, cek di sini semua tombol navigasi sudah hilang. Oke, kita cek semua terhadap semua slide. Oke, kita coba lagi preview entire project, apakah sudah sesuai. Misalnya kita masukkan nama semua, kita cek. Kita masukkan acak. Oke, sudah pas. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan ikuti tutorial-tutorial selanjutnya. Salam.